Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di WBN Channel. Nah, kali ini saya akan menutorialkan bagaimana caranya kita mendapatkan kandungan kalsium ya. Kalsium itu kita dapatkan itu, ini ada protein juga, kalsium juga ada dari susu ya. Nah, tujuannya untuk mendapatkan kalsium dari susu itu untuk apa? Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, Mas, itu kalsium dari susu itu untuk apa? Nah, kalsium dari susu itu dibutuhkan untuk, terutama kalsiumnya ya, kalsium itu dibutuhkan untuk pepohonan. Untuk apa? Untuk memperbanyak buah dan mempertahankan bunga dari bunga menjadi buah. Nah, kali ini kita menggunakan bahan organik aja ya, yang nggak ada yang bahan-bahan kimia kayak pupuk kalsium yang kimia buatan pabrik ya. Nah, banyak yang bertanya juga sama saya, Mas, itu kalsium dari susu itu untuk apa sih? Ya untuk itu, untuk mempertahankan buah agar buah itu juga cukup banyak dan jadi besar dan mempertahankan dari bunga menjadi buah. Kalau kita beli yang di toko-toko itu rata-rata itu harganya pun lumayan dan mahal juga. Ini langsung aja. Apa aja yang kita butuhkan? Nah, ini yang kita butuhkan itu mecin 50 gram. Kuning telurnya ini yang kita pakai, kuning telurnya 3 buah. Yakult, susu 700 ml ya. Ini 700 ml, ini 700. Ada tulisan 700 ml. Gula merah, kita pakai gula merah itu 100 gram plus air kelapa. Ini air kelapa ini tadi saya dapatkan dari saudara ya. Dia kebetulan lagi banyak air kelapa, saya minta jadinya. Nah, bagaimana cara prosesnya ya? Kita langsung aja ya, kita garap prosesnya ya supaya nggak makan banyak waktu. Ini kita buang dulu putihnya kita singkirkan biar putihnya kita buang dulu, kita keluarkan putihnya. Yang kita gunakan hanya kuning telurnya saja ya. Dari 3 buah ini jangan dipakai yang putihnya, kita pakai kuning telurnya aja. Nah, ini kita taruh kuning telurnya kita taruh di sini kuning telurnya. Nah, kita buka lagi. Ini saya nggak akan saya pause ya, nggak akan saya skip karena bukan apa-apa, ilmu kalau di skip itu nanti pemahamannya setengah-setengah, malah nanti balik pada nanya lagi. Kemarin aja sudah saya tentang pupuk organik cair ya, udah saya jelaskan di video, malah pada nanya lagi. Ternyata saya bikin video, mereka nggak nggak lihat videonya, mereka cuma nanya aja. Jadi mereka nggak nyimak videonya ya, jadi nggak bagus juga. Makanya saya bilang lihat videonya sampai selesai biar nggak gagal paham. Nah, itu baru dua kuning telur. Nah, ini yang ketiga. Disimak videonya ya sampai habis, jadi nggak perlu ada pertanyaan lagi. Jadi kita langsung paham. Nah, ini kalau pasti ada yang nanya, Mas, itu uji coba apa sudah dipraktekkan? Saya sudah praktekkan. Jadi hasilnya pun saya udah tahu bagaimana. Jadi makanya saya share. Kalau saya belum coba, saya belum berani ya, karena sama aja kita nyuruh orang kejebak dalam angan-angan kita. Nah, ini kita ambil kuningnya saja ya. Biarin lama nggak masalah buat saya, karena ilmu itu harus dijelaskan dari satu persatu biar nggak pada gagal paham. Kalau gagal paham lagi nanti percuma, jadi ilmunya nggak terserap. Nah, ini pasti banyak yang bertanya, Mas, untuk penerapannya di pohon apa aja? Nah, untuk penerapannya ini untuk di semua pohon ya, termasuk pohon-pohon besar gitu kan, terus pohon-pohon padi, ya pokoknya palawija dan segala macam pohon bisa ya. Nah, terus yang kedua ini yang 100 gram gula merahnya 100 gram kita campurkan. Nah, ini kita campurkan jadi satu ya. Biar halus, kita haluskan dulu. Jadi nanti diaduknya nggak lama ya. Nah, ingat ya 100 gram ya.
Terus setelah ini kita campurkan apa namanya? Setelah gula merah kita campurkan susu. Nah, setelah gula merah kita campurkan susu. Nah, ini kita campurkan susu. Nah, susunya sudah kita campurkan. Setelah susu kita campurkan MSG-nya. Ya, kita campurkan MSG-nya sebanyak 50 gram. Atau kalau nggak ada 50 gram susah nimbangnya, pakai yang itu. Yang apa? Yang sasetan yang 1.000 rupiahan itu biasanya bisa. Yang terakhir kita masukkan air kelapanya ya. Ini lumayan agak susah juga nih air kelapa karena agak banyak. Nah, sudah tercampur air kelapanya. Bentar ya, ini saya nggak skip, tetap nggak saya skip karena ini saya mau masukkan ke jeligen wadahnya. Jangan lupa ya sediakan jeligen ya untuk menampung airnya ya. Untuk menampung apa namanya? Bukan menampung air. Untuk wadah fermentasinya itu kita siapkan jeligen ya. Ini nggak bisa saya videokan karena saya sendiri. Jadi saya cuma ngomong aja, ini air kelapanya saya masukkan sebanyak 3 liter ke dalam jeligen ya. Sudah saya masukkan situ 1 liter. Nah ini saya siapkan air kelapanya di jeligen ya. Satu pas banyak 2 liter ya. Yang ke jeligen 2 liter. Jadi ini tinggal kita adukin aja nih. Ini kita aduk ya. Ini susunya sebanyak ini kita aduk terus sampai rata ya. Sampai rata ini kita aduk. Nah, setelah kita aduk sampai rata, kita masukkan ini apa namanya, Yakult. Ini tadi bahan-bahannya 3 butir telur, MSG, terus Yakult, gula merah 100 gram, dan air kelapa itu 3 liter, dan apa namanya, susunya 700 ml ya. Jadi itu bahan-bahan yang kita gunakan. Nanti cek di deskripsi, nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya bahan-bahan apa aja yang saya pakai. Nanti ada di deskripsi, silahkan dicek di deskripsi aja agar nggak salah paham. Jadi nanti semua metodenya sama dengan yang saya lakukan. Nah, ini setelah ini pasti pada nanya, Mas, setelah itu diapakan, Mas? Nah, setelah seperti ini nanti difermentasikan selama 14 hari ya. Difermentasikan selama 14 hari. Kalau warnanya sudah berubah, wanginya seperti kecut-kecut apa namanya ya, kecut-kecut Yakult, itu berarti sudah jadi. Kalau warnanya masih coklat seperti ini, nanti belum jadi ya, berarti belum jadi. Nunggu sampai jadinya itu. Nah, terus untuk takarannya, Mas, dari 16 liter itu kita biasanya dari 16 liter itu kita pakai sekitar 100 mili ya. 100 mili itu untuk 16 liter ya. Jadi jangan terlalu banyak. Itu disemprotkan di mana, Mas? Kita semprotkan di daun ya. Kita semprot sprayer di daun. Bagusnya jam berapa, Mas, disemprotnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya juga pernah berkonsultasi kepada Mas Angga Viuskarudin. Itu bagusnya itu untuk penyemprotan jam berapa? Dilakukan jam 6:30. Karena apa? Untuk persiapan jam 6:30 itu paling kita bisa nyemprot jam 7 ya. Stomata itu akan terbuka 5 mikron.
mikron mili stomata akan terbuka. Nah kalau siang itu cuma 2,5 mikron. Nah yang paling bagus itu sebenarnya jam berapa? Jam 13 atau jam 15 atau jam 3 sore itu paling bagus karena stomata terbuka 7 mikron ya. Nah kalau saya ya tapi dilihat juga jangan waktu mendung kita semprot, karena kalau waktu mendung kita semprot itu nggak bagus, percuma, sia-sia. Jadi karena apa? Kita lihat kalau misalnya cuaca cerah nih, pagi-pagi cerah jam 7 itu cerah, langsung kita semprot. Jadi kita nggak kehilangan momen di mana stomata itu terbuka lebar. Kalau misalkan mendung kita semprot, ujuk-ujuk hujan, percuma, karena apa? Baru nempel di daun, belum terserap oleh stomata, dan ternyata dia itu langsung hilang ke bawah air hujan. Nah itu yang disayangkan. Rata-rata kadang-kadang dulu saya seperti itu juga ya, mau hujan saya semprot, saya berpikiran wah kalau hujan itu kita semprot bagus, karena apa? Karena apa? Langsung keserap di tanah. Ternyata beda persepsi, beda kenyataan. Karena bukannya gitu. Kalau yang disemprot di daun pasti masuknya ke stomata, tidak diserap oleh akar. Tapi kalau yang disemprot di akar atau dikocor itu akan diserap oleh akar, bukan diserap oleh stomata. Balik-balikan jadinya. Makanya itu hanya untuk pembelajaran bagi kita. Jangan sampai salah ya. Nah ini aja udah cukup. Nah, ini langsung nanti kita masukkan. Bentar, saya langsung tinggikan dulu ini mounting saya. Nah ini akan saya masukkan ke dalam jeligen ya, untuk difermentasikan selama 14 hari ya, 14 hari ke depan. Nanti setelah 14 hari akan saya kabarkan. Nah ini nanti setelah 14 hari akan saya kabarkan lagi bagaimana hasilnya. Ini kita tuang ke sini semua ya. Kita tuang ke sini semua. Ini tadi saya habis sekitar telurnya itu 3 butir 4.500, susunya 5.000 berarti 9.500, Yakultnya 2.000, jadinya sekitar berapa tuh? 11.500 sama MSG-nya 1.000, 12.500 ya. Untuk pupuk untuk kalsium, untuk pupuk kalsium itu saya habis 12.500 untuk membuat pupuk kalsium ini ya. Ya hitungannya murah, karena apa? Kalau kita beli per kilo, kalium per kilo itu kemarin saya lihat di Allshop, kalau nggak salah ya di Allshop ya. Di Allshop itu kemarin saya lihat itu kalsiumnya itu sekitar 500 gram ya. 500 gram itu sekitar 10.000. Berarti kalau 1 kilo sekitar ya kurang lebih 20.000. Nah ini kita habis cuma 12.500 dapat untuk 100 mili untuk 100 mili untuk 16 liter ya. Berarti ada banyak banget, bukan sedikit. Nah itu aja ya, nanti setelah 14 hari akan saya share lagi hasilnya bagaimana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya agar channel saya terus berkembang dan banyak-banyak lagi yang saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.